Halo, welcome to my channel yang gak seberapa ini. Kali ini saya pengen nunjukin gimana caranya bersihin Mahoni KK43. So, alat yang dibutuhkan yang pertama ada kuas pembersih. Ini kuas ya untuk grinder, bukan untuk makeup. Dan juga ada obeng, kunci L, dan yang paling penting ada vacuum cleaner. Sedotannya mantap. Oke, jadi pertama-tama hal yang kita lakuin dulu, kita lepas pernya. Dan sini menggunakan obeng min. Dan pastikan dulu kalau kita mau ngebukanya, kita posisikannya di 0. Biar apa? Biar nanti kalau kita masangnya green size untuk kalibrasinya nggak terlalu susah. Dan untuk pembersihan rutin, minimal dalam sebulan itu ada sekali, minimal sekali ya. Tapi kalau bisa 2 minggu sekali untuk deep cleaningnya. Dan ditahan nih, minta obengnya susah. Itu ya, tuh ada di bawah kok, di kotaknya. Gue gak tahu. Ada nggak? Obengnya lumayan panjang sih. Ini padahal rutin dibersihin, tampilannya seperti ini. Banyak banget bubuk very fine dari kopinya ini tersisa gitu. Dan langkah selanjutnya, ini kita tarik. Gunakan obeng aja buat ngegeser. Jadi ini ya, ini sampai hilang. Nah ini kan karena keras, ini saya potong, kita vakum dulu. Sebenarnya fungsi kunci L yang dipakai ini enggak tapi banyak guna sih. Gunanya cuma buat ngedorong ini dari dalam. Soalnya kalau agak susah, saya dorong pakai kunci L. Dia agak muncul sedikit demi sedikit, lama-lama keluar, pelan tapi pasti. Kenapa pakai kunci L untuk ngedorongnya? Itu biar karena kan ini nggak tajam, jadi dia nggak ngebuat lecet untuk bagian dalam burnya.
Akhirnya lepas. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Oke, ini before ya. Before we go home, let's pray together. Oke, mau pulang sekolah aja lagi. Sedot. Nah, misalnya kalau kalian nggak punya vacuum cleaner, bisa pakai rubber dust gitu, jadi biar yang penting debu-debunya tuh keluar nih. Banyak banget. Ini padahal rutin dibersihin, pasti punya tersisa. Jadi kalau kita nyeduh atau espresso, rasa kopi kita ada yang aneh gitu kan, kemungkinan besar grindernya jarang dibersihin. Itu yang bisa ngubah rasa. Soalnya kan ini ada serbuk putihnya pengendapan gitu sampai jadi keras gini. Sampai jadi keras. Itu karena terlalu lama. Ini aja yang rutin dibersihin masih ada nyisa gitu. Apalagi yang mungkin jarang banget untuk di cleannya. Oke, jadi kita pakai kunci L lagi yang paling kecil buat ngeriknya. Kunci L banyak banget gunanya. Nah, ini keraknya lumayan keras loh, padahal dalam terakhir dibersihin 2 minggu kemarin. Banyak banget kan. Sudah mulai kelihatan bersih. Sedot lagi. Karena kebersihan bur itu sebagian dari rasa. Oke, camkan itu anak-anak. Anak-anak yang berasa orang tua aja lagi. Oke. Terus sekarang part yang tadi kan untuk bagian dalamnya, sekarang kita bagian ini. Oke, kita gunakan kunci L lagi. Kunci L yang kecil mana tadi ya? Itu fungsinya kunci L ada banyak, bisa buat kalibrasi juga untuk nyeting nanti. Jadi saya kasih info gimana cara nyeting green size nya. EK43 bisa dijadikan untuk grinder espresso juga. Kecil-kecilnya lumayan banyak ini. Bayangin aja ya, bayangkan dulu. Ini ngendapnya sudah lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Otomatis bakal berubah banget rasa. Berubah banget gitu kan. Mungkin ada tambahan sentuhan rasa kecoa nanti karena terlalu lama. Rasa yang gak enak lah pokoknya. Endapannya banyak banget. Ini 2 minggu terakhir loh padahal. Gimana kalau 2 bulan gak dibersihin? Even kayak hand grinder pun mungkin
ada kayak timer atau apa, itu bisa juga dibongkar, deep clean itu namanya. Kita bongkar bagian burnya. Semua hand grinder sebenarnya bisa sih untuk dibongkar. Biar apa? Ngebuang yang bubuk-bubuk halusnya. Soalnya kan karakter dari kopi itu rapuh. Jadi kita hancur pakai tangan pun. Jadi kita kasih contoh. Ini ada biji kopi. Dia mempunyai karakter yang rapuh. Jadi kita hancur pakai tangan pun. Dia pasti ada punya yang paling halus kayak super fine-nya itu kepecah juga gitu. Nah bayangin grinder dengan punya mata pisau yang banyak seperti ini, dia ngancur otomatis banyak juga kan yang super fine-nya. Jadi semua grinder itu pasti memiliki 2 ukuran, bahkan bisa sampai ada 3. Jadi sekali ngegiling itu ada kemungkinan besar 3 ukuran. Jadi ada yang super fine, ukuran yang kita inginkan, sama yang paling kasar. Nah kelebihannya dari Makonik EK43 ini dia cuma punya 2 ukuran. Jadi super fine itu yang halus-halus tadi yang bisa apa namanya kesisa di bagian dalam, dan ukuran yang kita diinginkan. Jadi dia konsisten banget sih untuk hasil gilingannya. Ya lumayan harganya juga untuk burnya ini ya, kita replace burnya itu mungkin sekitar 6-8 juta untuk burnya doang. Dengan punya kapasitas mesin yang besar, kita pernah tes coba untuk ngegiling 20 kilo berturut-turut tanpa ada masalah. Oke, ini sudah mulai kelihatan bersih bening seperti tanpa noda. Ini juga pinggirnya pastikan dulu. Adonan itu tuh yang giling di ujung. Halo. Ya, gimana kabarnya? Sehat. Mulai cari apa kali ini? Oke, dilanjut sampai di mana kita tadi. Maaf ya, terganggu soalnya tadi ada customer. Kan kita pakai masker kalau ada customer gitu. Kalau customer naik kita pakai masker demi menjaga keamanan kita bersama. Oke, jadi kita lanjut untuk ngebersihinnya. Nah, jadi ngebersihinnya sudah mulai clean, oke. Jadi kayak anak-anak endorse gitu kan. Jadi sekarang kita pasang. Ini kita lepas lagi deh. Soalnya tadi harus dipasang lagi. Gak ada tempatnya tadi. Udah orang datang. Jadi kita pastiin dulu semuanya bersih bening seperti tanpa kaca. Oke, jadi untuk masangnya ini dia. Jadi untuk burnya kalau mau ngebersihin tuh nggak perlu dilepas gitu, nggak perlu soalnya kalau mau masang ini kita harus pakai water pass lagi biar dia posisinya itu pas, nggak ada miring. Banyak kan orang kalau mau bersih banget sih ini dilepas, cuman resikonya masangnya kembali ini kalau miring itu bakal bur ketemu bur, bakal kelahian nanti dia. Oke, kita lanjut pasang. Nah untuk masangnya ini ada garisnya nih, ada bolongan garis. Itu harus pas dengan di sini. Ini ada garisnya juga. Jadi biar untuk kunciannya ini bisa kepasang. Ini paling susah sih sebenarnya. Oke, udah kepasang.
tekan lagi. Oke, jadi bisa lihat betul. Ini udah kepasang. Nah setelah ini biasanya saya akan kalibrasi lagi sih. Pasang ininya emang agak susah. Jadi harus dikunci sedikit-sedikit. Jadi diputarnya sedikit-sedikit. Lama-lama dia akan rapet gitu. Oke, jadi untuk pemasangannya pastikan di bagian sininya tertutup rapat, nggak ada celah. Setelah itu kita coba kalibrasi. Biasanya saya kalibrasi itu pakai suara aja. Nah, ini di posisi 0. Biasanya itu ada suara kecil seperti sentuhan bur ketemu bur, tapi suara kecil banget gitu. Dan itu kita kalibrasinya ini pakai kunci L. Ini yang pas nih. Kan, oh ini dilonggarin. Ini sampai ini. Oke, los. Yang tadi di 0 kita agak naikin sedikit. Naikin sekitar 0,5 aja, kencangin sedikit. Baru kita haluskan lagi. Oh, masih belum bersentuhan. Ke atas lagi, longgarin dulu, baru ke atas lagi. Kencangin, putar lagi, turun, pelan-pelan aja. Nah, kalau kita bisa dengar suaranya itu berarti ini sudah burnya sudah mulai bersentuhan sedikit gitu. Setelah di sini suaranya gak usah terlalu nyaring, tipis aja suaranya. Oke, sudah dapat, kita longgarin. Nah, ini longgar plus lagi, terus ininya dikencangin. Nah, jadi di posisi 0-nya tuh paling halus sudah. Nah, di sini kita biasanya bisa untuk ngegreen di 0,12345 ini untuk espresso. Kalau dari bawaan pabriknya itu kemungkinan besar dia masih ngocor gitu, masih terlalu kasar. Nah, jadi itu kita kalibrasi. Makanya di sini green size-nya beda dengan di tempat lain. Soalnya kita kalibrasi sendiri. Dan ini sudah fix, kelar, dan bisa langsung dipakai. Oke, untuk finishingnya kita bersihin sisa-sisanya, sama untuk hoopernya bersih. Ya, jadi sebelum masang hoopernya dia ada karetnya ini.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten atau apa ya namanya? Apalah itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.